Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kelas 11 RPL. Kita agak ngebut ya. Sekarang kita sudah sampai di Bootstrap 5 tentang tabel atau tabel. Nah, kalau kemarin kita belajar tabel HTML yang plain, yang biasa, kemudian kita tambahkan style CSS di dalamnya. Untuk yang Bootstrap 5, ketika kalian menggunakan kelas Apple, nanti hasil tabelnya akan jadi seperti ini. Ya, ada stripnya di sini. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan kelasnya tabel striped, kalian akan mendapatkan tabel yang dengan background warna antara baris genap dengan baris ganjil, stripnya warnanya beda. Kemudian, kalau kalian menggunakan kelas tabel bordered, kalian akan mendapatkan tabel dengan ada bordernya. Kalau kalian menggunakan kelas tabel hover, jadinya akan punya tabel yang ada hovernya seperti ini. Kalau mau bikin tabel hitam seperti ini, dark stripe. Kemudian hoverable dark table. Hoverable dark table jadi seperti ini. Nah, ini hoverable dark table dan juga ada borderless table atau menggunakan juga contextual class. Nah, contextual class-nya yang bisa dipakai adalah primary, success, danger, info, warning, active, secondary, light, dan dark. Kalau mau pengen menggunakan yang warna-warni seperti itu. Nah, kita akan coba aja langsung biar kita paham ya. Di kode program kalian di latihan Bootstrap, kalian boleh bikin file baru nih. Kita kasih namanya basic Bootstrap 2 HTML. Nah, kita website HTML nggak keluar ya boilerplate-nya Bu Dewi ya. Type biasanya sih keluar HTML boilerplate, tapi karena nggak ada ya sudahlah, oke, nggak masalah. HTML itu kemudian ada head, title-nya basic Bootstrap 2. Lalu jangan lupa ini. Nah, ini bisa kita copy dari sini. Meta charset UTF kita taruh di sini. Kemudian ini viewport, mulai dari meta viewport sampai link sampai script kita taruh di sini. Oke, kemudian kita kasih dia body. Nah, sekarang kita mau bikin kontainernya dulu. Nggak apa-apa kasih kontainer div class sama dengan container with, kemudian kita kasih padding P4 seperti itu. Begitu. Lalu kita mau kasih yang pertama adalah judul H1 plus, kita kasih margin left, margin apa ya, margin X aja deh. Margin X nya kita kasih 3 ini, kita kasih judul Bootstrap table. Nah, lalu kita mau kayaknya kita mau bagi satu halaman ini menjadi 2 kolom gitu ya, menjadi 2 kolom.
sehingga di sini kita mau kasih div class row untuk baris yang pertama. Di dalamnya kita kasih div class call sm5 bg bg-nya right, padding-nya 2. Ini kolom kita yang pertama. Nah, kemudian di kolom kita yang pertama kita mau bikin tabel yang standar. Tabel yang ini basic table. Kita kasih judulnya A2 basic table. Kemudian kita buat tabel class table. Nah, kalau mau bikin basic table, tabelnya class table. Kemudian di tabel kita yang pertama, kita mau bikin beberapa baris. Baris yang pertama, TR yang pertama, bukan TR ya, oke nggak apa-apa TR. TH yang pertama adalah nomor, kemudian kita bikin jadi 3 heading, nama, alamat, kayak gitu. Kemudian TR kita yang kedua, baris kita yang kedua, TD, kita buat jadi 3. Nah, ini nomor 1, namanya Jenny, alamat Jakarta, gitu. Kemudian di TR kita yang ketiga, kita buat TD lagi, 3 aja. Nomor 2 Joko, alamatnya. Nah, kita coba save, lalu kita akan buat sekalian kolom kita yang kedua. Nah, ini kan kolom kita yang pertama nih sampai sini nih. Nah, sekarang mau bikin kolom kita yang kedua, div class, seharusnya karena 12 ya, jadi ini harusnya 6 sih, bukan 5. Jadi 6 kali 6 tambah 6 jadi 12. Call sm6 bg right b2 aja. Begini. Kita mau bikin tabel yang stripe. Class table stripe ini ya. Nah, isi tabelnya kita kopas dari sini sama. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Localhost latihan bootstrap basic bootstrap 2.html. Nah, kalau kalian lihat kok jadi gini ya. Oke lah, nggak apa-apa. Untuk yang kedua ini table stripe bener kok. Table stripe kenapa dia jadi lebih kecil? Cek dulu. Oke, anak-anak ada yang terlewat ya. Kalau di Bootstrap itu tabel itu ada dibagi menjadi T-head dan T-body. Jadi ini yang pertama, tabel kita yang pertama itu kurang seperti ini nak. T-head untuk tabel head. Tabel head itu yang baris pertama itu dia menjadi tabel head. Kemudian T-body itu adalah badan tabelnya. Jadi T-body itu dari sini sampai sini, kayak gitu. Nah, itu untuk yang tabel basic. Nah, yang untuk tabel berikutnya, penulisan kelasnya itu yang benar adalah seperti ini. Kemarin tadi kelupaan. Table spasi table stripe. Dan sama juga ada T-head. Gini, untuk kepala tabelnya. Kepala tabelnya adalah baris yang pertama. Dari situ sampai situ ya. Ini TR yang pertama ini dia merupakan T-head. Kemudian ada
ada T-body. T-body dari situ sampai sini. Nah, kemudian oh ya, ini belum dikasih judul. Kita kasih judul juga sama seperti itu. Di sini kita kasih basic stripe table. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Localhost latihan bootstrap basic bootstrap 2.html. Nah, seperti itu ya bedanya untuk yang basic table dan basic stripe table. Judulnya bisa kita tengahkan, yang ini caranya adalah dengan ditambahkan text center, dia akan menjadi ke tengah seperti itu. Oke, itu untuk stripe table, basic dan stripe table. Ada lagi tabel bordered dan hover. Jadi tabel kita yang ketiga adalah tabel bordered, yang tabel kita yang keempat adalah tabel hover. Kita coba aja langsung. Nah, ini kalau seperti ini bisa kita copy. Kita bikin row kita yang kedua, div class row lagi. Nah, kemudian kita bisa copy seluruh isi div class row di sini, dari sini, karena sama isinya. Kita copy ke sini, copy, kita taruh di dalamnya sini, seperti itu. Lalu ini kita ganti kelasnya menjadi div class table border. Kemudian gini, kita kasih judulnya menjadi border table. Kemudian yang tabel berikutnya hover ya, cek lagi table hover rows, table hover rows. Nah, kelasnya namanya table hover, table border dan table border dan table hover. Kita save, jadinya seperti. Nah, kalau yang hover rows bisa seperti ini, yang bordered ada garisnya. Nah, tapi ada lagi yang menggunakan varian black atau dark. Jadi kalau table dark jadi seperti ini, hitam kayak gitu. Kalau dikombinasikan table dark dan table stripe, jadinya hitam yang ada stripnya seperti ini, table dark, table stripe. Dan bisa juga di table hover, kalau mau hitam jadi table dark, table hover, dikombinasikan gitu ya, jadi ditambah table dark. Kita bisa copy juga untuk membuat table dark, karena tabel kita sama semua, beda-beda ininya aja. Kita copy dari row yang ini sampai sini. Nah, kita copy dulu ini. Kita copy dari sini. Kita kasih dia namanya basic dark table. Nah, kita ganti kelasnya menjadi table dark. Itu
Kemudian tabel berikutnya basic dark strip table. Ini dibuat menjadi table dark seperti itu. Kita cek hasilnya. Jadi kayak gitu ya. Kemudian untuk yang border dan hover kita juga bisa jadikan dia dark. Ini kita bisa copy yang row yang ini, yang bordered sama ada kelas yang hover. Kita bisa copy aja karena tabelnya sama isinya, jadi biar nggak muat lagi. Sampai sini kita copy, kita taruh di ini, di bawahnya di row ini. Oke, kita kasih judul dark border table. Ini tinggal dikasih nama table, kita kasih tambahan table dark seperti ini. Kemudian hover rows, kasih judul dark hover rows table. Ini juga dikasih table dark seperti itu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kalau yang hover disorot dia ada garisnya, yang border dia hitam tapi ada garisnya. Nah, itu macam-macam table di Bootstrap. Kalian nggak perlu bikin style CSS-nya, tapi kalian bisa bikin tabel. Bisa juga kontekstual bisa dikasih warna-warna di ininya ya, kalian tinggal coba aja. Nah, kalau mau pakai kontekstual, dia bisa dikasih di TR-nya, TR kelas itu. Kita bisa coba aja di sini. Oke, kita buat div class row yang baru. Kemudian di dalamnya atau enggak lah, ini kita langsung buat di sini div class container P4 seperti itu. Kemudian kita kasih judul H2 contextual table. Nah, sekarang kita mau bikin tabel yang biasa dulu, kayak gini. Kita copy, kita taruh sini yang ada di contextual table. Ini H2-nya bisa kita kasih kelas B2 biar ada jarak-jaraknya, kasih padding 2. Ini T-body-nya kita tambah 1 lah, menjadi 3. Ini gitu. Nah, kalau kontekstual kita bisa kasih di setiap TR-nya ini bisa kita kasih kelas, misalnya kelas di sini ada contoh-contohnya ya, primary success danger info warning. Misalnya kita mau kasih table success, nah, kayak gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi warnanya dia jadi hijau. Kemudian misalnya yang di TD di sini lah, di TD yang ini misalkan kita kasih class table danger.
gitu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang sini dia jadi merah. Kok khusus di sel yang ini saja. Kemudian kalau mau yang lain, misalnya tinggal dikasih table primary. Kalau mau warna biru, jadinya seperti ini, dia warnanya biru. Kemudian kalau mau lagi yang ini misalnya Joko ini dikasih class warnanya kuning misalnya, table warning gitu, dia jadi seperti itu. Nah, itu adalah macam-macam table, mulai dari basic stripe, bordered, hover, dan variannya yang hitam, kemudian yang menggunakan kontekstual. Oke, kemudian untuk image ada beberapa cara menampilkan gambar pada Bootstrap. Ada yang menggunakan rounded corners, ini agak ujungnya nggak lancip tapi dia agak bulat, atau dia mau bulat gini, atau dia thumbnail seperti ini bentuknya. Nah, kalau mau rounded corners, ditambah aja kelas rounded di dalam gambar itu. Kita mau coba cari gambar dulu, misalnya wildlife picture. Kalian boleh pakai gambar apa saja. Nah, asalkan kita cari gambar yang ada linknya ya. Oke, gambarnya yang berlink. Apakah bisa, atau kita coba dulu aja deh. Jadi di sini kita buat lagi kontainer kita, if class container fluid, kita kasih p4, kemudian di sini kita kasih img srt, kita kasih ini tuh. Kemudian kalau mau pakai rounded, kita kasih kelas rounded. Kita akan coba dulu apakah link ini bisa muncul gambarnya. Jadi kita reload. Oh, bisa. Oke, jadi dia menggunakan kelas rounded. Kalau kalian amati, kalau kita perbesar, dia jadi ada ini ya, ada kelas roundednya ya, ada seperti itunya. Lancipnya nggak lancip, gambarnya nggak lancip. Dan oh iya, harus kita kasih judul. H1 text center plus text center bootstrap image. Kemudian ini yang pertama H3 atau H2 boleh, rounded corner. Nah, yang berikutnya adalah yang seperti ini, circle, dia namanya kelasnya rounded circle. Kita bisa kasih H2 rounded circle. Ini bisa kita copy aja gambarnya, sama juga boleh. Ini kita kasih circle.
coba. Nah, kalau rounded circle seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah thumbnail. IMG thumbnail. Kita bisa copy. Thumbnail. Nama kelasnya adalah IMG thumbnail. Nah, kita cek. Nah, kalau thumbnail dia ada bordernya. Ini bisa kita kasih menjadi tiga bagian dengan cara dibuat 3 kolom ya baris ininya. Kita bisa kasih seperti itu dengan cara dikasih div class row. Nah, kita bikin dulu. Kemudian yang pertama, kolom yang pertama, call SM4, kemudian 3 ya. Seperti itu. Nah, ini pindah ke atas karena ini judul, pindah ke sini. Nah, kemudian di masing-masing kolom ini akan kita kasih gambar. Gambar yang pertama masuk ke sini, kolom pertama. Gambar yang kedua masuk ke kolom yang kedua. Nah, gambar yang ketiga masuk kolom yang ketiga. Nah, kita save jadi seperti itu ya. 4, 4, 4. 3 kali berarti menjadi 12. Pas. Coba lihat. Nah, seperti ini jadinya. Yang circle. Kalau mau agak terpisah, kita bisa kasih padding. P3. Kita kasih padding agar supaya tetap berjarak ya. P3. Reload. Oke. PL3 left aja, coba kita paddingnya. Padding left. Masih numpuk ya. Kita coba kasih margin M2. Semoga sudah tidak numpuk. Kalau pun numpuk nggak apa-apa, nanti kalian coba kasih bagaimana supaya caranya bisa berjarak. Nggak cukup. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah kasih margin, langsung kasih PL aja untuk memberi paddingnya. Nah, kita bisa amati apakah dia responsif atau tidak gambarnya ya. Dia jadi seperti ini. Yang responsif hanya yang thumbnail. Responsif aja kalau misalkan seperti ini dia jadi bisa numpuk. Tapi gambarnya tidak ikut mengecil. Nah, bagaimana sih kalau mau dia mau posisinya di kiri, di kanan atau bagaimana, kalian bisa kasih float start atau end ya. Float start berarti di kiri, float end berarti di sebelah sana. Nah, kalau mau responsif, dia dikasih image fluid ya, dikasih IMG nih, kelas IMG fluid. Ini berarti ditambah IMG fluid. Nah, ini juga kasih IMG fluid. Ini kasih IMG fluid.
lagi. Nah, sudah lebih lumayan. Kita coba kecilkan. Nah, ini sudah responsif ya, sudah responsif. Oke, sekarang saatnya kita kasih paragraf untuk memberikan keterangan, mulai dari yang tabel, atau kayaknya tabel nggak usah, ini sudah gampang sekali. Yang gambar bisa kita kasih keterangan P. Untuk membuat gambar responsif bisa menggunakan kelas IMG Fluid. Ya, untuk membuat gambar dengan sudut bulat bisa menggunakan kelas rounded. Untuk membuat gambar lingkaran bisa menggunakan kelas rounded circle. Kemudian untuk membuat gambar berbingkai bisa menggunakan kelas MG thumbnail. Seperti itu. Jadi kamu nanti bisa sambil membaca, sambil mengingat-ingat atribut yang dipakai untuk membuat seperti ini. Oke, itu untuk image. Nah, yang jumbotron ini dia sebenarnya sama seperti kontainer fluid dengan tulisan yang sangat besar. Nah, ini di Bootstrap 5 sudah dihapus. Jadi menurut saya tidak perlu. Nah, untuk yang alert ini seperti ini ya. Apa sih alert? Alert itu peringatan. Kadang kalau misalkan kita membuat halaman web, kita butuh membuat sebuah peringatan seperti itu. Apakah sukses, error, warning, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah alert. Dan kalau mau pakai alert, ya tinggal dikasih kelas alert, alert sukses, alert, alert info, atau alert, alert warning. Kalau alert sukses, dia akan membuat semacam seperti ini. Alert info membuat seperti ini, gitu ya. Itu alert kayak gini. Nah, alert bisa dikasih closing. Jadi ditambah kelas alert dismissible. Jadi ini bisa ditentang hilang kayak gitu. Ya, bisa juga dikasih animasi. Dikasih kelas video kayak gitu. Jadi misalkan ini dicentang, dia hilang. Nah, seperti itu ya. Itu alert. Kita buat alert di bawahnya. Ini di container fluid. Kita bikin lagi. Div class container fluid. Kita kasih P4. Seperti itu. Lalu kita mau kasih H1 kelas text center. Kita kasih nama bootstrap alert. Nah, kita kasih paragraf dulu nih. Alert digunakan untuk memberi peringatan atau untuk menampilkan peringatan. Oke, kita lihat kelas-kelasnya. Kita lihat kelas-kelasnya. Ada alert, alert success, mana ya tadi ya? Alert success, alert info, alert warning, alert danger, primary, secondary, light, dan dark. Kemudian ada menggunakan fade,
Nah, ini alert dismissible, sorry, untuk supaya dapat di close. Kemudian kalau mau animasi dia menggunakan fade show. Nah, sekarang kita bisa bikin di dalamnya div class sama dengan alert danger, kemudian alert dismissible ini, kemudian kita kasih fade show. Nah, kalau yang danger, alert danger digunakan. Nah, ini aja deh, alert danger digunakan untuk peringatan error. Ini kita kasih di dalamnya strong biar jadi tebal. Ini oke. Kemudian yang kedua kita coba contoh yang lain, kita nggak harus coba semua. Alert warning, alert dismissible, fade show. Nah, kita kasih strong alert warning digunakan untuk peringatan level rendah. Jadi belum error tapi dia seperti lampu kuning gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan alert dismissible digunakan untuk memberi fungsi close atau silang pada kotak alert. Kemudian fade show digunakan untuk memberi animasi. Kita coba dulu jadinya seperti apa, jadi dua alert ini. Nah, kayak gitu ya. Untuk yang danger jadi merah, untuk yang warning jadi seperti ini. Masih nge-lag lagi. Kenapa yang alert dismissible nggak mau jalan? Kita cek dulu. Div class alert success, alert dismissible, fade show. Oh iya, karena belum diberi button ya. Jadi supaya ada close-nya itu harus diberi button ya. Sorry Bu Dewi lupa. Jadi harus dikasih button dengan kelas seperti ini, btn strip close, kemudian data bs dismiss sama dengan alert. Oke, kita tambahkan button class btn close itu, kemudian ini type-nya button ya, sorry, type button class btn close, kemudian bs apa tadi, data bs dismiss, sorry, data bs
dismiss sama dengan alert, seperti itu. Nah, seperti ini kita coba dulu apakah berhasil. Nah, oke, berhasil. Jadi ini bisa kita copy untuk alert kita berikutnya. Type button, taruh di sini. Kita coba reload lagi. Oke, sebentar. Yang ini nggak mau. Oh iya, karena harus ditaruh di dalamnya div. Harus ditaruh di dalamnya sini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi ada. Nah, sekarang ini bisa kita tuliskan biar nggak lupa di sini. Kita kasih paragraf. Untuk bisa memberi fungsionalitas close, maka harus ditambah button dengan tipe button kelasnya btn close, kemudian data ps dismiss alert yang ditaruh jadi satu di dalam div alert ya, kayak gitu. Kita bisa coba satu lagi untuk yang sukses. Alert sukses. Nah, ini digunakan untuk peringatan positif ya. Anda berhasil, misalnya Anda berhasil. Dia biasanya menggunakan warna hijau. Nah, ini jadi seperti ini, seperti itu. Nah, oke anak-anak, sampai sini untuk yang, karena kalau terlalu lama videonya dia jadi nge-lag, kayaknya budayanya laptopnya sedang perlu perbaikan. Kita sudah belajar tentang table, image, dan alerts. Nah, untuk yang lain nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Dan yang paling banyak akan kita pelajari adalah nanti form, grid, dan cara membuat layout dengan menggunakan Bootstrap. Seperti itu. Jika ada yang bertanya tentang pembuatan table, kemudian contextual table, image, dan juga alert, maka saya tunggu sambil mengingat-ingat ada yang kurang atau tidak. Kita bisa coba apakah alertnya ini responsif, dan ternyata iya. Jadi kalau dikecilkan dia ikut lebih kecil ya, ikut menjadi lebih kecil. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.